the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1769. Sejujurnya itu memang disengaja. Iwan pun tersenyum tenang. Setelah mengetahui bahwa Gordon adalah mantan pacar Ratna, selain bagaimana Ratna mengalami trauma romantis sebelumnya, Iwan langsung merasa tidak senang dengan Gordon. Iwan ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi Gordon pelajaran untuk membalas dendam kepada Ratna. Namun Gordon punya hubungan dengan keluarga Hughes, posisinya juga cukup tinggi. Jika Iwan tidak punya alasan kuat untuk melakukan itu, Iwan tidak bisa melakukan apapun pada Gordon secara langsung. Jika tidak, keluarga Hughes tidak akan melepaskannya. Jadi, Iwan sengaja menyembunyikan siapa dirinya dan bahkan membiarkan Gordon berada di tengah-tengah agar Iwan bisa mengobarkan api kesombongan Gordon. Kalau begitu, Iwan akan punya alasan yang cukup bagus. Bahkan jika Iwan secara tidak sengaja melukai Gordon, keluarga Hughes harus mengatupkan gigi dan menerimanya. Seperti yang Iwan katakan, Gordon terlalu sombong. Pada akhirnya Gordon tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dan bahkan kalah total. Oh, jadi begitu. Ratna kemudian menyadari rencana Iwan. Namun apakah pantas melakukan semua itu untukku, kata Ratna dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ratna tahu bahwa Iwan hanya berada di tahap puncak alam Rigana. Iwan hanya mampu mengalahkan Nolan dan Norin karena Iwan diam-diam meminum pil pemicu energi. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tapi Ratna telah melihatnya. Setelah berada di dekat Iwan selama beberapa waktu, Ratna sudah tahu bahwa Iwan akan mengalami masa kelemahan setelah meminum pil pemicu energi. Iwan menggunakan pil pemicu energi untuk membelanya dan hampir menjadi musuh keluarga Hughes dan menghancurkan kolaborasi Mustika Ratu dengan Hughes Group. Namun Iwan sepertinya tidak memperdulikan hal itu. Sudah jelas bagaimana perasaan Ratna, itu sangat berharga, sungguh sangat berharga. Kamu adalah saudara perempuanku, aku tidak akan membiarkan orang lain menindasmu. Iwan berkata dengan serius. Sejak Ratna membantunya menerima pukulan fatal, Iwan sudah menerima Ratna sebagai saudara perempuannya. Selain itu, Iwan sendiri tidak memiliki banyak keluarga, jadi Ratna adalah keluarga di matanya. Jika menyangkut Ratna serta Tari dan yang lainnya, kolaborasi dan keuntungan serta hal-hal materialistis lainnya bukanlah apa-apa. Tidak peduli siapa yang berani menindas Ratna, Tari, atau yang lainnya, Iwan tidak akan melepaskan mereka, tidak peduli harga yang harus Iwan bayar. Itulah inti daripada prinsipnya. Kamu adalah saudara yang baik, kata Ratna sambil tersenyum. Ratna sepertinya merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Sementara di kantor Mustika Ratu, Iwan, Ratna, dan yang lainnya bertemu Tari di kantor setelah mereka kembali. Iwan, bagaimana diskusinya dengan keluarga Hughes? Tari bertanya dengan prihatin, meletakkan pekerjaan di tangannya sambil melihat ke atas. Sudah selesai, ini kontraknya. Iwan pun menyerahkan dokumen itu kepada Tari. Ah, baiklah. Tari menerima dokumen itu dan membaliknya. Tari pun segera tersenyum bahagia. Kali ini keluarga Hughes memberi Mustika Ratu harga dan keuntungan khusus, dan bahkan memberi mereka banyak sumber daya untuk dikerjakan. Itu melebihi ekspektasinya. Saat ini Mustika Ratu mempunyai modal yang banyak karena mendapatkan bantuan dari grup Bio Farma, sehingga harga dan pemotongan keuntungan tidak terlalu penting. Namun distribusi sumber daya sangatlah penting bagi pertumbuhan Mustika Ratu.
itu bisa saja menjadi produk Mustika Ratu menyebar ke seluruh wilayah selatan dengan lebih cepat. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka beli dengan uang. Jelas sekali betapa bahagianya Tari. Bab 1770. Iwan, mengapa grup Hugis memberi kita persyaratan yang baik? Bagaimana kamu melakukannya? Tari mau tidak mau bertanya setelah Tari tenang dari kebahagiaannya. Seperti ini, Iwan pun menjelaskan situasinya. Oh, jadi begitu. Saya tidak percaya hal seperti itu terjadi. Seharusnya itu hanya penandatanganan kontrak saja. Tari menyadari sesuatu ketika dia mendengarnya. Namun itu bukanlah hal yang terlalu penting. Dan Iwan serta Ratna tidak terluka, jadi Tari segera mengesampingkannya. Tari, saluran distribusi kita telah terpecahkan. Setelah ini kita perlu menyetrika selagi setrika masih panas. Kita harus segera memperluas dan memulai operasi. Iwan berkata setelah berpikir beberapa lama. Meskipun grup Hugis merupakan distributor terbesar di wilayah selatan dan memiliki saluran distribusi terbaik, hal itu berbeda dengan penjualan sebenarnya. Grup Hugis hanya bertanggung jawab mengirimkan produk Mustika Ratu ke berbagai toko dan mal besar, menangani masalah pengiriman produknya ke luar sana. Namun, apakah produk Mustika Ratu dapat diterima atau tidak oleh konsumen, itu semua tergantung pada mereka. Oh, itu mudah, kita hanya perlu menemukan beberapa bintang terkenal untuk membantu kita memasarkannya, dan kita perlu mulai beriklan. Demikian juga saya akan menghadapinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, Tari berkata sambil tersenyum. Mustika Ratu adalah perusahaan dari Jogja. Produk mereka tidak begitu terkenal di wilayah selatan. Jika Mustika Ratu ingin memasuki pasar di wilayah selatan, mereka perlu meningkatkan reputasi dan nama mereka selain memiliki saluran distribusi. Karena branding itu sangatlah penting. Jadi beriklan dan meminta bintang mempromosikan produk mereka adalah metode yang paling efektif. Selain itu, efek Mustika Ratu sangatlah bagus. Mereka akan diakui oleh konsumen. Ya, kalau begitu aku serahkan ini padamu. Saya baru saja meminum pil pemicu energi. Saya akan kembali ke rumah untuk beristirahat, kata Iwan. Oh, baiklah, kamu boleh pulang dulu, Tari pun mengangguk. Iwan, tunggu, aku akan kembali bersamamu. Aku bisa menjagamu jika kamu butuh sesuatu. Ratna bergegas mengejar Iwan ketika dia melihat Iwan akan pergi. Dia adalah asisten Iwan, jadi Ratna tidak perlu tinggal di belakang jika Iwan tidak ada. Selanjutnya, Iwan telah meminum pil pemicu energi demi dia, karena Iwan akan memasuki kondisi lemah. Ratna merasa perlu untuk kembali dan menjaga Iwan. Setelah itu, Iwan dan Ratna meninggalkan perusahaan untuk pulang bersama. Pada bulan berikutnya, Tari mulai menyibukkan diri dengan promosi dan pemasaran Mustika Ratu. Dia pertama kali memperkerjakan 3 bintang terkenal untuk mempromosikan kosmetik mereka. Setelah itu, Tari mengeluarkan banyak uang untuk beriklan di berbagai media dan platform online. Dengan sangat cepat, nama Mustika Ratu tersebar ke seluruh wilayah selatan dan bahkan tersebar sampai ke seluruh Yanbei. Tepat setelah itu, Tari mendorong kosmetik Mustika Ratu ke sebagian besar mal besar dan toko kosmetik kelas atas di wilayah selatan melalui grup Hugis, membangun landasan yang kuat bagi Mustika Ratu di dunia pasar. Tentu saja saat pertama kali diluncurkan, Mustika Ratu masih merupakan produk baru, sehingga sebagian besar konsumen masih ragu. Namun produk bagus tidak takut untuk diuji coba. Karena semakin banyak pelanggan yang menggunakan produk mereka, semua orang segera menyadari bahwa kosmetik Mustika Ratu tidak hanya harganya terjangkau, tetapi juga jauh lebih efektif daripada banyak merek mewah yang mahal. Tiba-tiba berita mulai menyebar dan produk Mustika Ratu dengan cepat menjadi terkenal. Mereka membuat banyak gelombang di pasar kosmetik di wilayah selatan. Pada akhirnya hanya dalam waktu setengah bulan, Mustika Ratu dengan lancar memasuki pasar wilayah selatan dan dengan cepat memantapkan dirinya.
bab 1771. Saat itu Iwan sedang duduk di tengah lingkaran konvergensi energi di halaman belakang dengan mata terpejam. Di tengah latihannya, sementara mutiara spiritual melayang di atasnya di udara. Energi kuat yang terkandung di dalam mutiara spiritual tampaknya memadatkan semua energi sejati yang dimurnikan di sekitar mereka, membiaskannya menjadi kilatan cahaya hijau melalui lingkaran konvergensi energi. Lampu hijau kemudian meresap ke dalam tubuh Iwan, lalu diserap dan dimetabolisme ke dalam pelatihannya. Iwan menghadapi banyak musuh baru sejak tiba di wilayah selatan, dan diantaranya adalah bos selatan yang merupakan orang paling ditakuti dan dihormati. Karena Tari sibuk merencanakan skema pemasaran produk baru, Iwan tidak punya banyak waktu pekerjaan di kantor, dan dengan demikian memutuskan untuk menghabiskan waktunya di rumah, mencoba meningkatkan pelatihannya sehingga suatu hari nanti Iwan bisa melakukannya lebih cepat saat keadaannya stabil. Iwan sudah menggunakan Purple Royal dan Green Imperial batu giok dan lingkaran konvergensi energi untuk memadatkan energi alami yang sebenarnya ke dalam villa. Tetapi energi alami yang sebenarnya dari luar masih jauh lebih murni daripada yang bisa dia bayangkan. Oleh karena itu, selain makan dan tidur, Iwan menghabiskan seluruh waktunya dengan duduk di halaman belakang, menyerap energi sebenarnya dari alam luar untuk membantu latihannya. Dengan bantuan mutiara spiritual, Iwan dapat merasakan bahwa pelatihan seni bijaknya semakin maju, dan tidak lama lagi Iwan akan mencapai tahap fondasi puncak. Saat matahari mulai terbenam, Iwan secara bertahap dapat merasakan energi sebenarnya menghilang seiring berjalannya waktu. Saat itulah Iwan memutuskan untuk berhenti sejenak dan bangun, berniat melanjutkan pelatihannya keesokan harinya. Sayang sekali, aku sangat dekat. Iwan meratap pepohonan di sekelilingnya dengan tatapan menyesal. Setelah pelatihan intensif selama 2 minggu, Iwan hanya berjarak selemparan batu dari mencapai tahap puncak fondasi. Jika Iwan berhasil mengatasi keadaan stabilnya, Iwan akhirnya bisa menggunakan buah malaikat untuk membangun kembali sirkulasi internalnya dan mencapai fase inti emas. Fase inti emas setara dengan seni bela diri di tahap alam Augana, dan dengan sisa triknya, Iwan bahkan akan mampu mengalahkan pejuang di tahap menengah alam Augana tanpa masalah. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraan Iwan memikirkan hal itu. Sayangnya segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Iwan berlatih begitu intens beberapa minggu ini hingga energi sebenarnya dari hutan pun terkuras. Energi sebenarnya yang tersisa hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan tidak ada lagi sisa energi baginya untuk melanjutkan pelatihannya. Regenerasi energi sebenarnya terlalu lambat dan tidak dapat memenuhi tuntutannya sama sekali. Dan jika Iwan melanjutkan pelatihannya, Iwan harus menunggu sampai energi sebenarnya terisi kembali. Namun seni bela diri bukan hanya tentang memperoleh kekuatan, namun juga tentang kesabaran dan tekad. Jika seseorang berlatih tanpa henti, tanpa istirahat, Iwan akan dengan mudah jatuh ke dalam perangkap dan kehilangan kendali atas kekuatannya. Iwan terlalu fokus untuk mencapai hasil sehingga Iwan lalai merawat tubuhnya di tengah latihan intensif, dan bahkan Iwan mulai merasakan efek sampingnya. Karena energi sejatinya mulai terkuras, sudah waktunya Iwan melambat dan beristirahat, yang memungkinkan dia mencerna apa yang diperolehnya selama beberapa minggu terakhir. Bagaimanapun ini terbukti bermanfaat baginya.